Lalu, kalau tidak, siapapun boleh bisa melakukan perekaman. Oh, sudah, Yuken. Oke, terima kasih, Yuken. Ya, untuk penyaji, Steven dan Gracia, penyaji nekat ya, karena baru kemarin audit, hari ini juga ALK, atau jangan-jangan seminggu langsung ngerjakan 2 ini? Langsung kerjain 2, Pak. Langsung 2? Karena undian atau karena kebetulan atau karena gimana? Kebetulan. Kebetulan. Oh, iya, itu bukan hanya kebetulan itu. Mungkin kalian sudah dikerjain itu. Ya, nggak apa-apa sih. Masih awal-awal ya, juga tidak terlalu berat. Tapi ya cuma memang lumayan berat ya. 2 materi dalam waktu 1 minggu bersamaan. Ya, silahkan di share screen materi presentasinya. Bentar ya, Pak. Iya, siap. Ya, sambil menunggu, kita hari ini akan melakukan perkuliahan tentang analisis laporan keuangan dengan materi tentang analisis pendanaan. Ya, nanti setelah share screen sudah dilakukan, silakan Pak Klo untuk memimpin perkuliahan hari ini. Jadi memulainya dengan doa, kemudian melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan bagian terakhir baru diserahkan kembali ke saya untuk memberikan tambahan masukan serta simpulan dari perkuliahan hari ini. Silahkan bagi kelompok untuk bersiap diri dan melakukan dan memimpin perkuliahan. Silahkan. Baik, teman-teman, sebelum mengawali perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik. Bentar. Sebentar ya Pak, ada masalah sistem. Ya, nggak apa-apa. Kita sabar kok menunggu. Sudah. Sudah muncul, Gracia, silahkan. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, analisis pendanaan. Anggota kami itu ada Gracia R. Kusumawardani dengan NIM 1201003 dan saya sendiri, Steven Renando Buntoro dengan NIM 1220115.
Oke. Yang pertama, pengertian aktivitas pendanaan. Silakan Gracia. Oke. Pengertian dari aktivitas pendanaan sendiri itu yaitu menurut dari standar akuntansi keuangan, aktivitas pendanaan atau financing merupakan aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Kemudian aktivitas pendanaan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menjamin ketersediaan dan dana baik itu untuk proyek ataupun perusahaan. Kemudian menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2002, aktivitas pendanaan adalah pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah modal ataupun utang untuk mengerjakan proyek ataupun program ataupun portofolio dalam suatu perusahaan untuk memprediksikan arus kas masa depan. Next. Nah, di sini ada rumus perhitungan untuk pendanaan sendiri menggunakan perhitungan DER. Menurut Horn and Wacosit, debt to equity ratio adalah perbandingan antara total utang atau debts dengan total shareholder equity. Rasio ini dikenal dengan sebutan DER. Rasio ini menunjukkan perbandingan utang dengan modal yang merupakan salah satu rasio yang penting karena berkaitan langsung dengan masalah trading on equity yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dari perusahaan tersebut. Bisa dipersilakan, Steven. Oke, terima kasih Gracia. Selanjutnya ada manfaat aktivitas pendanaan. Manfaat pendanaan memberikan manfaat pendanaan bagi perusahaan, antara lain yang pertama sumber gaji karyawan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji karyawan yang dimilikinya agar proyek, program, atau portofolio. Apabila gaji karyawan tidak diberikan tepat waktu, maka bisa menjadi kendala yang merugikan perusahaan. Kedua, untuk mengatur arus kas perusahaan. Mengatur arus kas perusahaan agar dapat menjaga kestabilan arus kas karena sangat penting bagi sebuah bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, melalui fasilitas pendanaan yang banyak ditawarkan oleh platform pendanaan saat ini. Di zaman yang berkembang, tidak perlu antri ke bank untuk mendapatkan pendanaan usaha melalui pinjaman, karena semuanya bisa dilakukan secara online. Yang ketiga, untuk sewa tempat usaha. Tempat berbisnis sangat penting untuk menunjang bisnis agar dapat memasarkan produk dengan menentukan lokasi yang bagus dan cocok. Namun, biaya pembelian untuk tanah atau bangunan sangat mahal, maka pelaku bisnis menyewa tempat usaha dengan pendanaan yang telah disimpan. Yang keempat, persediaan saat darurat. Pendanaan digunakan sebagai simpanan untuk persediaan saat darurat karena tidak dapat memprediksikan kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Persediaan dana darurat ini bisa diperoleh melalui pendanaan dari pihak eksternal atau orang lain yang diberikan dalam bentuk pinjaman atau hutang. Yang kelima, memperluas atau mengembangkan usaha. Setiap pengembangan usaha membutuhkan modal yang cukup besar. Maka dari itu, membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Dengan modal tersebut, maka dapat mengembangkan usaha dengan lancar dan maksimal. Yang keenam, untuk merawat dan memperluas peralatan atau perlengkapan.
Setiap bisnis pastinya membutuhkan peralatan atau perlengkapan agar dapat berjalan dengan baik dan lebih optimal. Contohnya, jika perusahaan memiliki kendaraan yang biasa digunakan untuk pengiriman makanan, secara berkala harus dibawa ke bengkel untuk perawatan mesin agar kendaraan terjamin keamanannya. Yang ketujuh, untuk membeli inventaris. Melakukan pengelolaan inventaris merupakan salah satu hal yang rumit, tetapi sangat penting untuk dilakukan saat menjalankan bisnis. Banyak yang harus diperhitungkan, mulai dari permintaan pasar, menjaga layanan tetap pada jumlah aman, dan lain-lainnya. Dengan aktivitas pendanaan, maka dapat menggunakan pinjaman sebagai dana untuk membeli berbagai macam inventaris yang dibutuhkan, sehingga kita dapat memenuhi permintaan akan produk dan omset bisnis kita pun dapat meningkat pesat. Lalu jenis-jenis sumber pendanaan. Silakan Gracia. Jenis-jenis sumber pendanaan ini dibagi menjadi dua berdasarkan jangka waktu dan sumbernya. Yang pertama yang kita bahas yaitu ada pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek biasanya perusahaan harus melunaskan kembali dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya ada anjak piutang, pinjaman bank, dan commercial paper. Yang kedua ada pendanaan menengah jangka panjang, yaitu jatuh temponya 2 tahun ataupun lebih. Contohnya pendanaan jangka panjang ini adalah medium term notes. Kemudian ada obligasi korporasi dan saham. Selanjutnya Stephen. Oke, terima kasih Gracia. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik dan jenis-jenis pendanaan. Yang pertama, pendanaan jangka pendek, yaitu dana yang digunakan untuk berbagai kebutuhan proyek atau portofolio yang harus dibayarkan dalam jangka waktu sekitar 1 tahun. Karakteristik pendanaan jangka pendek antara lain, yang pertama, pendanaan jangka pendek mempunyai umur yang relatif pendek sehingga mempunyai resiko yang tinggi karena harus segera membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua, pendanaan jangka pendek biasanya meminta pelunasannya dalam jangka waktu yang pendek sehingga total biaya pendanaan relatif lebih rendah. Lalu ada pendanaan jangka panjang, yaitu pendanaan yang perlunasannya dalam waktu lebih dari 1 tahun. Karakteristiknya pendanaan jangka panjang antara lain, yang pertama, pendanaan mempunyai umur yang relatif panjang sehingga memiliki resiko yang lebih rendah karena pembayaran pokok pinjaman dilakukan dalam tenggang waktu yang relatif panjang. Yang kedua, pendanaan jangka panjang terkadang meminta tingkat bunga yang relatif tinggi dan tentunya dalam jangka waktu yang panjang sehingga total biaya pendanaannya relatif tinggi. Lalu selanjutnya kebijakan pendanaan. Dipersilahkan Gracia. Di sini ada 3 kebijakan dari pendanaan. Yang pertama ada pendanaan hedging, yaitu suatu mode pendanaan dengan menggunakan pendanaan yang mempunyai umur pendanaan relatif sama dengan umur investasinya. Penerapan pendanaan hedging terhadap komponen-komponen aktiva yaitu yang pertama ada dibiayai dengan pendanaan jangka panjang, kemudian ada aktiva lancar permanen dibiayai dengan pendanaan jangka panjang, kemudian yang terakhir ada aktiva lancar musiman dibiayai dengan pendanaan jangka pendek. Contohnya aktiva lancar temporer apabila aset yang dibutuhkan untuk 3 bulan, maka umur pendanaannya yang jatuh tempo adalah 3 bulan. Next. Kemudian ada kebijakan pendanaan konservatif, adalah suatu metode pendanaan dengan menggunakan pendanaan yang berumur pendanaan relatif lebih lama
dibandingkan dari umur investasi dalam aktiva agar terdapat suatu margin of safety atau margin keamanan dalam menjaga likuiditas perusahaan. Penerapan dari kebijakan pendanaan konservatif ini terhadap komponen aktivanya yaitu ada aktiva tetap dibiayai dengan pendanaan jangka panjang, kemudian aktiva lancar permanen dibiayai dengan pendanaan jangka panjang, kemudian terdapat sebagian aktiva lancar temporer atau musiman dibiayai dengan pendanaan jangka panjang, dan sebagian aktiva lancar temporer yang lain dibiayai dengan pendanaan jangka pendek. Kemudian tujuan pendanaan sebagian aktiva lancar musiman dengan pendanaan jangka panjang adalah agar terdapat safety untuk menjaga likuiditas perusahaan, karena aktiva lancar yang umurnya lebih pendek dibiayai dengan pendanaan jangka panjang, yaitu jatuh temponya lebih lama. Kemudian penggunaan pendanaan jangka panjang untuk pembelian aktiva jangka pendek mengakibatkan berkurangnya risiko terjadi likuiditas, tetapi mengakibatkan naiknya biaya pendanaan. Oleh karena itu, kebijakan ini cocok ketika perusahaan juga tidak mudah untuk akses dalam mencari pendanaan. Misalnya tidak mudah akses untuk mencari dana pinjaman dari bank. Dalam kondisi ini dan situasi seperti ini, kebijakan yang dipilih sebaiknya kebijakan konservatif agar terdapat margin of safety. Yang terakhir ada kebijakan dari pendanaan agresif. Pendanaan agresif adalah suatu metode pendanaan dengan menggunakan pendanaan yang berumur relatif lebih pendek dibandingkan umur investasinya, menekankan biaya pendanaan. Penerapan kebijakan pendanaan agresif terdapat komponen-komponen aktiva. Yang pertama ada aktiva tetap dibiayai dengan pendanaan jangka panjang. Kemudian ada aktiva lancar temporer dibiayai dengan pendanaan jangka pendek. Yang ketiga, terdapat sebagian aktiva lancar permanen dibiayai dengan pendanaan jangka pendek, dan sebagian aktiva lancar permanen yang lainnya dibiayai dengan pendanaan jangka panjang. Tujuan pendanaan sebagian aktiva lancar permanen dengan pendanaan jangka pendek adalah untuk menekan biaya pendanaan, karena aktiva lancar permanen yang umurnya relatif panjang dibiayai dengan pendanaan jangka pendek, jatuh temponya lebih cepat. Penggunaan pendanaan jangka pendek untuk pembiayaan aktiva jangka panjang mengakibatkan berkurangnya biaya pendanaan, tetapi akan meningkatkan risiko terjadinya ilikuiditas. Kebijakan diterapkan pada situasi permintaan barang dan jasa di masa yang akan datang dapat diprediksi dengan pasti, sehingga membutuhkan modal kerja di masa yang akan datang juga akan diprediksi dengan pasti. Keterkaitan antara pendanaan jangka pendek versus dengan jangka panjang dan aktiva lancar permanen versus temporer, serta dihubungkan dengan trade-off antara risiko dan profitabilitas. Selanjutnya saya kembalikan ke Stephen. Baik, terima kasih Gracia. Selanjutnya ada studi kasus. Jadi, studi kasus kami di sini Unilever Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zip Fabriken NV, berlokasi di daerah Angke, wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 1980 berubah menjadi PT Unilever Indonesia, dan pada tahun 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever memiliki 44 merek dan 9 pabrik di berbagai area industri di Pulau Jawa, antara lain Jababeka Cikarang,
Rungkut Surabaya, dan berkantor pusat di Tangerang, ke-9 pabrik sudah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk produk-produk yang diproduksi, serta jaringan distributor di seluruh Indonesia sehingga bisa menjangkau ratusan ribu toko di seluruh pelosok Nusantara. Saham pertama Unilever Indonesia dibuka untuk publik di tahun 1981 dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak Januari 1982. Unilever Indonesia berhasil menjadi perusahaan terbesar keempat di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Unilever memiliki tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Sehingga Unilever memiliki program untuk berkelanjutan dengan prinsip Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Di sini ada tabel aset, utang dan modal PT Unilever pada tahun 2018 hingga 2020. Di sini PT Unilever pada tahun 2018 memiliki hutang Rp12.943.202 dan memiliki modal Rp7.383.667 dan mendapatkan DER 1,75. Lalu pada tahun 2019 utang PT Unilever memiliki Rp15.367.509 dan memiliki modal Rp5.281.862 hingga menghasilkan DER 2,91. Pada tahun 2020, PT Unilever memiliki hutang sebesar Rp15.597.264 dan memiliki modal sebesar Rp4.937.368 dan memiliki DER 3,16. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai DER PT Unilever semakin naik dari tahun ke tahun. Tahun 2020 menunjukkan DER 3,16, tahun 2019 menunjukkan DER 2,91, dan tahun 2018 memiliki DER sebesar 1,75, sehingga dapat menunjukkan bahwa bertambahnya tahun semakin naik keterlibatan utang atau mayoritas harta yang dimiliki oleh PT Unilever, dibiayai oleh hutang perusahaan. Kemudian dapat dilihat juga bahwa utang yang dimiliki oleh perusahaan meningkat, sedangkan untuk modalnya sendiri berkurang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand. Kami buka untuk 6 pertanyaan. Oke, untuk 2 orang penanya lagi, saya persilahkan. Oke, 4 penanya. Baik, yang pertama ada Caroline Yvonne Christie. Dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya, Stephen. Saya Caroline Yvonne Christie dengan NIM 1220-1002 ingin bertanya, bagaimana peran obligasi dalam aktivitas pendanaan perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Yvonne atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu.
Selanjutnya di sini ada Angel Patricia Rambu, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Baik, sepertinya kurang kondusif, maka selanjutnya Nabila dulu. Nabila Maulina Delia, dipersilahkan untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Maulina Delia Arianti, NIM 122.00008, izin bertanya. Pertanyaan saya, apakah kondisi ekonomi pemerintah berpengaruh terhadap pendanaan jangka panjang suatu entitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya Angel. Halo. Kondusif. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angel, NIM 1220.121. Saya ingin bertanya, apa keuntungan dan kerugian menggunakan hutang jangka panjang bagi perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan tampung terlebih dahulu. Silahkan Yulia Erlina. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Yulia, NIM 122010029. Saya ingin bertanya, bagaimana jika pembagian laba perusahaan atau biasa kita kenal dengan dividen kepada para pemegang saham itu tidak kunjung diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang cukup lama? Terima kasih. Baik, terima kasih Yulia. Oke, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Yvonne. Bagaimana peran obligasi dalam aktivitas pendanaan perusahaan? Baik, jadi obligasi bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman ke bank atau membeli saham ke bursa efek, karena obligasi berbentuk surat yang legal dan terdaftar, sehingga memungkinkan pencariannya lebih mudah dibandingkan piutang usaha ataupun kredit bank. Bagaimana Yvonne? Ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih Stephen. Oke, selanjutnya saya akan jawab juga pertanyaan dari Nabila. Tadi pertanyaannya, apakah kondisi ekonomi pemerintah berpengaruh terhadap pendanaan jangka panjang suatu entitas? Ya, jadi kondisi ekonomi pemerintah berpengaruh terhadap pendanaan jangka panjang. Karena untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang lebih besar. Maka dilakukanlah pinjaman utang jangka panjang. Serta untuk melakukan perubahan dalam perekonomian yang baik, membutuhkan sumber dana untuk menutupi kebutuhan dalam pemenuhan dana untuk pembangunan dan penunjangan kebutuhan dalam kemajuan perekonomian. Bagaimana Nabila? Ada sanggahan? Terima kasih, jawabannya sudah sangat puas. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan dari Angel akan dijawab oleh Gracia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Angel. Jadi pertanyaannya itu, apa keuntungan dan kerugian menggunakan utang jangka panjang bagi perusahaan? Jadi keuntungan utang jangka panjang yang pertama yaitu bunga obligasi yang rendah apabila dibandingkan dengan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Kemudian mengurangi kewajiban pajak dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Sedangkan untuk dividen merupakan pembagian laba yang tidak dapat dikategorikan sebagai pembebanan. Pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara atas perusahaan sehingga tidak mempengaruhi kepada perusahaan. Kemudian untuk dividen sendiri merupakan pembagian laba yang tidak dapat dikategorikan sebagai pembebanan. Pemilik obligasi tidak akan menerima hak suara dalam perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen ataupun operasional perusahaan. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, untuk utang jangka panjang adalah semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya maka risiko juga semakin tinggi. Kemudian hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil peminjaman. Ketiga, ada
utang merupakan beban tetap yang harus ditanggung. Keempat, memiliki tenggat waktu jatuh tempo pembayaran hutang. Yang terakhir, kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendah jumlah pinjaman. Kemudian untuk pertanyaan dari Yulia, saya akan menjawab. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan tidak kunjung diambil oleh pemegang saham? Jadi pemberian dividen itu akan ada batas waktu pengambilannya. Jika dividen tidak juga diambil dalam jangka waktu 5 tahun, maka akan dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus akan diatur berdasarkan RUPS. Jika dalam jangka waktu 10 tahun tidak juga diambil, maka jumlah dividen yang didapatkan tidak dapat diambil dan menjadi hak perseroan, sebagaimana yang akan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dan perseroan. Sekian jawabannya. Yulia, apakah menjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Steven. Baik, terima kasih Gracia. Selanjutnya kami buka lagi 2 orang penanya. Jika ada silakan saja bertanya. Oke, satu lagi. Oke, baik. Saya tutup. Jadi yang pertama ada Izak. Silakan Izak untuk bertanya. Terima kasih Steven, nama saya Ishak Peteriko, NIM saya 1220123. Mau bertanya, apakah CAPEX atau Capital Expenditure itu merupakan aktivitas pendanaan? Dan kalau iya, apa keuntungan dan kerugian bagi investor jika CAPEX yang dikeluarkan perusahaan itu terlalu besar? Terima kasih. Baik, Ijak, terima kasih. Selanjutnya Maggie. Baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Maggie, NIM akhir 05. Saya ingin bertanya, perbedaan dari metode langsung dan tidak langsung itu apa? Terima kasih. Bisa diulangi sekali lagi, Maggie? Perbedaannya metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dan perbedaan metode tidak langsung dalam? Iki? Dalam analisis pendanaan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Izak. Pertanyaan adalah, CAPEX apakah merupakan aktivitas pendanaan atau tidak? Kalau iya, apa keuntungan dan kerugiannya? Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan definisinya CAPEX. CAPEX adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memelihara aset fisik seperti properti, pabrik, bangunan, teknologi, atau peralatan. CAPEX sering digunakan untuk melakukan proyek atau investasi baru oleh sebuah perusahaan. Melakukan belanja modal untuk aset tetap dapat mencakup memperbaiki atap, membeli peralatan, atau membangun pabrik baru. Jenis pengeluaran keuangan ini juga dilakukan oleh perusahaan
untuk mempertahankan atau meningkatkan cakupan operasi mereka. Fungsi CAPEX dapat memberitahu seberapa banyak perusahaan berinvestasi pada aset tetap yang ada dan baru untuk mempertahankan atau mengembangkan bisnis. Dengan kata lain, belanja modal adalah semua jenis biaya yang dikapitalisasi perusahaan atau ditampilkan di neraca sebagai investasi, bukan pada laporan laba rugi sebagai pengeluaran. Memanfaatkan aset mengharuskan perusahaan untuk menyebarkan biaya pengeluaran selama masa manfaat aset. Jumlah capital expenditure yang mungkin dimiliki perusahaan bergantung pada industrinya. Keuntungannya, perusahaan dapat berkembang lebih cepat karena pendanaan lancar dan nominalnya besar. Kerugian dividennya yang dibagikan ke investor akan lebih kecil. Bagaimana, Ishak? Apakah dipahami? Atau ada pertanyaan lainnya? Bisa dipahami, Stephen. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Ishak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Maggie. Gracia, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maggie. Perbedaan dari metode langsung dan tidak langsung pada pendanaan. Pada metode langsung itu menguji kembali setiap item komponen laporan pada laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima dan dibayarkan terkait pada setiap komponen dari laba langsung. Dari laporan laba rugi. Metode tidak langsung itu dimulai dengan angka laba rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Gitu, Maggie. Apa menjawab? Iya, terima kasih, Grace. Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke Stephen. Baik, terima kasih Gracia RD. Jadi sekian sekian presentasi kami ya pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Pak Daniel Sugama. Terima kasih. Oke, ya terima kasih kelompok yang sudah melakukan presentasi. Cukup baik, ya. Lebih baik dari kemarin bahkan, ya. Materinya lebih lengkap, gitu ya. Walaupun yang dibahas jauh lebih berat sih sebenarnya, tapi memang masih ada beberapa kekurangan, terutama tinjauan teoretisnya ya atau landasan teorinya itu masih ada beberapa yang kurang, tapi tidak ada yang salah ya, seperti contohnya juga sudah benar, karena kan kemudian sebenarnya ya pendanaan itu urusannya dengan debt to equity ratio ya. Terus kemudian nah ini ternyata Gracia juga bisa bersuara agak lantang ya, nggak tahu kemarin kenapa, mungkin kemarin masih takut-takut ya, kayak apa presentasi ini ya, terus kemudian jangan-jangan nanti ada banyak yang salah atau seperti apa. Sepertinya kemarin ragu-ragu gitu demam panggung. Taunya Pak Dan santai aja kok ya. Oke, hari ini jauh lebih lantang, jauh lebih bagus ketimbang yang kemarin. Terus bagaimana kedua kelompok ini cara membaginya itu enak tidak seluruhnya, katakanlah bab 1 katakanlah siapa, bab 2 siapa, tapi kemudian saling mengganti, saling bergantian, saling menutupi. Tapi yang menjadi catatan saya, yang saya senang itu kecepatan dalam menjawab. Nah itu yang saya nggak tahu ilmunya dari mana, walaupun memang kemudian ada beberapa yang miss ya. Pertanyaan CAPEX, apakah CAPEX itu masuk pendanaan atau bukan, dijawabnya terus kemudian dengan menjelaskan tentang CAPEX-nya. Padahal jelaskan CAPEX itu apa. Jadi sekaligus ini menjawab pertanyaan dari CAPEX itu bukan pendanaannya. CAPEX itu adalah bagaimana memanfaatkan pendanaan untuk aset ya. Judulnya aja singkatannya jelas, capital expenditure. Jadi dari modal dan dari dana yang kita dapatkan itu dipergunakan untuk membeli aset dan lain sebagainya
baiknya. Jadi itu bukan pendanaannya, tapi penggunaan dana. Nah, analisis pendanaan ini sebenarnya terkait dengan source of fund. Jadi sumber-sumber dana yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi pada sources of fund-nya, bukan usage fund-nya. Kalau usage of fund-nya itu penggunaannya itu nanti analisis pendanaan ya, analisis yang minggu depan atau 2 minggu lagi. Dia dipergunakan pemanfaatannya itu dengan analisis investasi. Nah, kemudian lebih lanjutnya investasinya, setelah investasi dalam bentuk aset sampai kepada modal kerja, itu kemudian untuk apa? Tentu saja untuk operasional. Operasional untuk apa? Operasional untuk mendapatkan pendapatan. Jadi alurnya begitu ya, dari pendapatan. Nah, berarti apa? Nanti ada yang namanya analisis operasi setelah ini ya. Jadi setelah pendanaan, analisis investasi, analisis operasi. Ya, aktivitas operasionalnya seperti apa? Nanti kemudian itu urusannya dengan return ya, berapa kembalian. Jadi kayak gitu. Jadi itu bagiannya yang CAPEX itu bagiannya yang analisis investasi minggu depan. Nah, tapi Stephen sudah berbaik hati terus kemudian dengan menjelaskan apa itu CAPEX. Tapi jawabannya tidak tegas. Apakah CAPEX itu bagian dari pendanaan atau bukan? Ya, jadi kalau kemudian sebenarnya dijawab bukan dari analisis pendanaan, sebenarnya selesai. Tapi ya nggak apa-apa, baik hati itu Stephen mau menjelaskan. Ya, tinggal kesimpulannya aja. Oke. Nah, ya saya langsung ini aja deh. Kemudian membantu sekaligus mengevaluasi dan kemudian menjelaskan ya. Oke, bab 1 nanti ada banyak masukan. Ini sudah benar, rumusan masalah ada, tujuan ada, tapi manfaatnya belum ada. Oke. Nah, saya masuk kepada pengertian pendanaan atau financing atau fund gitu ya, bahasanya itu funding, melakukan pendanaan dari perusahaan. Jadi financing itu bagaimana memperoleh pendanaannya, dananya, sedangkan fund itu adalah dananya yang didapatkan. Nah, kelompok ini sudah kemudian menjelaskan dengan baik sebenarnya apa itu pendanaan ya. Jadi semua yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa aja menyebutnya modal. Walaupun modal itu kan nanti kita terkait saham dan sebagainya. Tapi kalau kita bahasakan dengan modal, orang awam mungkin akan menyebutnya ini adalah modal dari perusahaan. Tapi bahwa kemudian financing itu yang di sisi posisi keuangan itu di posisi pasiva. Aktiva itu adalah isinya aset, baik aset lancar maupun aset tetap. Itu adalah bagaimana hasil dari financing yang di sisi pasiva, yang di sisi baik itu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, atau utang lancar dan utang jangka panjang, plus ekuitas, itu nanti dipergunakan untuk investasi. Nah, itu dengan salah satunya CAPEX urusannya dengan sumber dana ini, financing ini, modal ini dipergunakan untuk beli apa saja. Nah, itu yang di bawah ya, yang di aset tidak lancar atau aset tetap. Sedangkan yang di atas, yang aset lancar itu disebut dengan working capital ya, atau modal kerja. Itu ya. Nah, itu ini supaya semua jelas gitu ya pendefinisiannya, supaya kita tahu. Jadi jangan salah nanti kalau kemudian menyebut modal kerja, berarti semua modal yang dapat bukan. Modal kerja itu yang terkait dengan bagaimana operasional itu dilakukan secara langsung ya, itu urusannya dengan aset lancar. Sedang capital expenditure, pembelian untuk aset dan sebagainya, itu yang di ini yang untuk aset tidak lancar atau aset jangka panjang ya.
Oke, atau aset tetap, sorry. Aset tidak lancar atau aset tetap. Nah, itu. Jadi, kita tidak ngomongin itu, tapi kita ngomongin yang sumber dananya. Sebenarnya. Nah, kelompok ini sudah menjelaskan sumber dana itu seperti apa. Nah, kemudian apa? Alat analisisnya bahkan sampai muncul. Salah satunya untuk menghitung itu adalah dengan DER, debt to equity ratio. Lebih berat mana antara sebentar, ada yang jadi masukan ini. Saya menemukan sesuatu. Oke, jadi DER itu adalah untuk membandingkan lebih besar mana sebenarnya posisi perusahaan ini. Apakah perusahaan itu lebih berat di utangnya, lebih banyak utangnya ketimbang ekuitasnya atau modal sendirinya. Nah, tentu saja ini nanti ada ukurannya. Nanti kita akan bercerita. Ya kebetulan di sini ini yang saya mintakan kelompok untuk ditambahkan karena ini memang ada beberapa yang kurang dari sisi teoretis. Ini kaitannya dengan apa? Karena seperti yang sudah saya pernah ceritakan atau saya pernah jelaskan, kalau perusahaan itu utangnya terlalu sedikit, perusahaan apakah boleh berutang? Ya kalau kita tidak punya ekuitas, kalau ekuitas kita tidak memadai, kebetulan kita butuh dana yang besar, boleh kok utang. Tetapi utang itu ada batasnya. Kalau kemudian utang itu kita terlalu sedikit, ngapain? Kalau utang itu hanya kemudian 10% dari total modal kita, ya ngapain kita utang aja sendiri? Karena apa? Efek pengungkitnya, efek kinerjanya, leverage-nya itu tidak terlalu kuat. Ya, nanti kalau kita ngomongin di operasional itu kita akan ngomongin leverage. Jadi ngomongin tentang bagaimana efek pengungkitnya, efek penguat dari keberadaan utang. Maka thumb of rule, aturan umumnya, ya aturan ya thumb itu kan jempol ya, aturan umumnya walaupun itu belum sampai hari ini ketemu teorinya, itu sebaiknya tidak di bawah 25%. Jadi mulai efektif itu umumnya 25-30% utang itu, ya kewajiban, khususnya kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Sedangkan kemudian kalau Pak, kalau kita danain modal dengkul katakanlah gitu ya, semuanya kita danain dari utang, itu ternyata juga tidak boleh. Karena apa? Kalau ternyata dari total modal kita itu 75% dari utang, itu secara hukum itu sudah perusahaan itu bisa dinyatakan bangkrut atau pailit. Jadi batasannya di mana? Ya batasan bawahnya itu kurang lebih 25%, batas atasnya adalah 75% dari modal. Jadi DER-nya itu tidak boleh, debt to equity ratio-nya itu tidak boleh lebih dari 75% atau 0,75. Ya, kalau sudah 0,75 berarti didanain dengan modal dengkul alias perusahaan itu hanya mendanainya semuanya dari utang. Nanti itu seperti apa? Nah, ini yang belum dijelaskan. Salah satunya ya sebagai bocoran nanti yang harusnya masuk di, ini juga jadi masukan kelompok ini di 26.1. Ini seharusnya di 1, tapi saya taruh di belakang karena supaya kita tahu secara ininya prakteknya dulu, baru kemudian secara teorinya. Jadi 26.1 yang tidak ada ya di kelompok kan sampai 2.5 ya. 26.1 itu adalah tentang yang namanya irrelevant theory. Ya, yang dibuat oleh Modigliani Miller. Irrelevant theory itu bercerita bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya utang itu dengan nilai perusahaan. Artinya, kalau memang perusahaan itu butuh untuk melakukan kinerja yang lebih bagus, melakukan efek ungkit lebih bagus, baik itu keuangan, operasional maupun gabungan, ya degree of financial leverage, degree of operating leverage, dan degree of combined leverage itu
utang aja nggak apa-apa, karena utang itu akan meningkatkan kapasitas perusahaan. Ya, dengan utang tentu saja dengan perhitungan harusnya ini saya mampu, karena kemudian permintaan saya pasar meningkat, saya butuh investasi karena saya tidak punya uang sendiri, maka bisa saja saya berutang. Ya, pilihannya kan gitu, perusahaan kan biasanya dari uang sendiri gitu ya. Nah, bisa kemudian dengan utang. Karena apa? Utang itu lebih gampang, lebih enak, bisa dihitung. Terus kemudian Gracia tadi juga menjelaskan bahwa ternyata utang itu bisa menjadi tax deductible, ya. Dia menjadi beban bunga itu kemudian bisa menjadi pengurang pajak, ya kan? Nah, jadi dia itu disebut dengan tax deductible, pengurang pajak. Nah, kenapa makanya orang lebih suka berutang? Karena apa? Utang juga itu, kalau saya jual saham, itu kan saya bisa direcokin oleh orang lain. Orang lain bisa kemudian, wah ini kayak begini, sebaiknya begini, walaupun dia tidak terlalu besar ya kepemilikannya, tapi sangat mungkin merecokin. Kenapa itu? Makanya butuh RUPS. Nah, sehingga orang lebih suka menggunakan dana internal, lebih suka menggunakan utang. Ya. Nah, itu disebut nanti kemudian teorinya, itu teori yang kedua, 26.2 itu tentang yang namanya pecking order teori. Setiap punya konsekuensi bahwa kalau kita kemudian menggunakan saham, maka pasti kepemilikan akan berkurang karena kendali kontrol akan berubah, sebagian itu akan dipegang oleh orang lain. Terus kemudian saham itu juga kemudian kepemilikan itu juga kemudian dibaginya dalam bentuk dividen. Besarnya dividen itu sangat beragam, ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Jadi tidak bisa ditentukan dengan sendirinya. Kalau utang kan jelas, saya 10% ya sudah, tiap tahun saya bayar bunganya 10%. Tapi kalau saham itu orangnya bisa minta 10%, 20%, 30%, 50% dari laba bersih. Bukan bikin pusing kan? Yang namanya investor, pemilik pemegang saham itu orang yang paling tocoy sedunia ya. Dikasih sedikit marah-marah, mintanya banyak. Dikasih banyak, kamu mau nyogok saya ya? Yuk kan? Dikasih sedikit marah-marah, dikasih banyak protes. Katanya manajemen, katanya si pengelola ini ternyata orang yang tidak bisa bukan bekerja, pinginnya nyogok. Makanya saya selalu menyebutnya itu pemegang saham itu adalah orang paling tocoy sedunia gitu ya. Tocoy itu bahasa Prancis ya. Nanti kalau yang nggak tahu silahkan tanya pada yang tahu, yang mengerti bahasa Prancis gitu ya. Nah itu ya kalau bahasa Indonesianya paling rewel. Tapi kalau rewel itu kan sekedar protes. Ini tocoy, sudah rewel ngatur lagi gitu ya. Nah itu artinya kayak apa? Nanti tanyakan pada yang pintar bahasa Prancis ya. Oke, itu kemudian muncul namanya teorinya pecking order teori. Kenapa pendanaan internal itu diutamakan? Ya, pendanaan internal dari mana? Pendanaan internal itu adalah dari saldo laba. Sedangkan kemudian untuk pendanaan eksternal, orang lebih memilih utang ketimbang menggunakan saham. Jadi saham itu disebut juga last resort. Pendanaan kita menjual saham itu ada alternatif terakhir. Nah, utang itu juga bisa dua. Kita bisa melakukan utang langsung kepada bank atau menjual obligasi, surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Tadi sudah waktu Caroline nanya peran obligasi itu apa bagi perusahaan, sudah dijawab juga. Nah ternyata apa? Ketimbang jual saham itu lebih baik, pasti yang pertama memilih saldo laba. Kenapa? Saldo laba itu tidak ada konsekuensinya, tidak ada yang namanya cost of capital, tidak ada pengeluarannya apapun. Karena apa? Ini duitnya perusahaan sendiri kok, ya. Sedangkan kalau kita dengan utang itu pasti kemudian harus bayar bunga. Nah kemudian ketimbang kita itu menjualnya, mengambil utangnya itu kepada bank atau private placement, orang lebih suka dengan kemudian menjual
obligasi, ya kan obligasi bisa dibeli kembali dan sifatnya jangka panjang, ya lebih panjang ketimbang utang biasa. Nah, kemudian kalau sudah obligasi, kita kemudian ya termasuk utang, kemudian bisa utang langsung cari ke bank, tapi yang kalau utang ke bank itu kan kita susah, karena harus punya kolateral atau jaminan, entah itu aset kita dan sebagainya yang harus diserahkan. Nah, makanya itu jadi alternatif selanjutnya. Sedangkan alternatif yang terakhir itu adalah saham. Tentu saja saham pun ada saham preferen, ada saham biasa. Kenapa kemudian dalam pendanaan itu saham preferen lebih disukai? Ya, karena dia tidak punya hak suara dan sifat sifat dividennya itu tetap persentase tertentu. Dia semi obligasi, tapi dia bentuknya adalah kepemilikan, sehingga orang tidak bisa protes, tidak bisa minta macam-macam, ya, tidak bisa tojwe. Nah, sedangkan saham biasa itu selalu direcokin, gitu ya. Makanya itu kenapa packing order teori itu teori kedua itu yang harus ditambahkan oleh kelompok ini itu menjadi alternatif yang lebih baik. Nah, bagaimana alternatif penggunaan sumber dana itu, ya? Oke. Nah, ini kelompok ini juga begitu. Di pendanaan itu teorinya ini. Terakhir teorinya Pak Sugiono, tapi tidak ada perumusan sendirinya. Ya, jadi pendanaan adalah bla bla bla. Itu nanti tolong dirumuskan sendiri ya oleh kelompok seperti apa. Nah, kemudian manfaat dari pendanaan itu apa? Ini juga nggak ada referensinya ya. Kalau manfaatnya jelas, dia untuk apa? Untuk membayar karyawan, ya, untuk ya kas perusahaan itu kan untuk perputaran kasnya ya. Bagaimana untuk membayar keperluan-keperluan perusahaan, contohnya bayar air, listrik, ya, terus kemudian untuk beli bahan baku. Kemudian di sini kelompok ini juga kemudian menyebutkan kalau ternyata dia harus sewa. Nah, salah satunya kenapa makanya itu kalau punya ya yang paling aman itu kalau kemudian itu sudah milik sendiri ya, karena kemudian tidak perlu sewa, tapi kemudian bisa hanya penyusutan saja yang jadi pengurang ya untuk asetnya. Sedangkan tanahnya, kalau tanah itu selama tidak kemudian kena tanah longsor ya, jadi tanah longsor, tanah itu harganya naik terus. Makanya sewa tempat usaha itu juga ada kesulitannya. Nanti kemudian katakanlah setelah 5 tahun pasti kemudian harga naik dan sebagainya ya. Kalau kemudian kita tidak siapkan susah. Makanya itu ada alternatif yang namanya leasing. Nanti di bagian kelompok ini juga harus menambahkan yang namanya net advantage of leasing ya. Bagaimana, apakah lebih menguntungkan mana dengan leasing atau dengan utang ya dibandingkan. Nah, itu nanti seperti apa? Itu sudah saya kasih tambahan. Clue-nya sudah saya kasihkan. Net advantage of leasing ya. Sudah saya tuliskan di komen di sini. Nanti kemudian kelompok tinggal cari apa itu net advantage of leasing dan kemudian bagaimana cara menghitungnya dan kelebihan-kelebihannya apa gitu ya. Ada untuk memperluas atau mengembangkan usaha, ya. Tadi kan sudah saya ceritakan bagaimana kalau kemudian kita modal sendiri tidak cukup, kita harus cari pendanaan, baik itu dengan utang maupun dengan menjual saham. Nah, ini kelompok ini juga menjelaskan bagaimana manfaatnya untuk merawat dan memperluas peralatan dan perlengkapan. Ya, pasti ya, urusannya dengan peremajaan, urusannya dengan kemudian perbaikan, renovasi dan sebagainya ya. Terus ada membeli inventaris dan sebagainya dan sebagainya. Nah, aktivitas inilah sebenarnya yang disebut dengan manfaatnya, penggunaan dananya ini untuk apa? Ini yang masuk di bagian salah satunya itu di capex ya. Contohnya apa di sini? Bukan hanya persediaan, tapi kita perlu melakukan perbaikan atau pembelian tempat, bagaimana dengan perawatan dan inventaris ya. Ini yang bagian dari capex yang bawah-bawah itu ya, yang atas-atas kan untuk operasional. Nah, itu yang kemudian sudah dijelaskan oleh kelompok ini dengan baik ya. Kemudian
Jenis-jenis dari sumber pendanaan. Nah, secara waktu kelompok ini juga sudah menjelaskan adanya jangka pendek dan jangka panjang ya. Semua sudah ya pasti tahulah kalian ya sebagai mahasiswa akuntansi bagaimana yang jangka pendek, bagaimana yang jangka menengah dan panjang ya. Kalau jangka pendek pasti di bawah 1 tahun, kalau yang jangka panjang di atas 1 tahun ya. Orang tapi terus kemudian ada Pak jangka menengah dan jangka panjang. Ya orang sering mendefinisikan kalau jangka menengah itu 1 sampai 3 tahun atau 1 sampai 5 tahun, sedangkan jangka panjang itu yang di atas 5 tahun. Nah itu ternyata apa? Loh ternyata alatnya beda-beda namanya. Kalau yang jangka pendek itu ada yang namanya anjak piutang ya, factoring. Oh ini ada nama anjak piutang. Oke, tolong ada enggak? Ya kalau kelompok ini mau menjelaskan silahkan, tapi saya buka untuk kawan-kawan yang lain. Ada enggak yang bisa menjelaskan apa itu anjak piutang atau factoring? Saya buka untuk semuanya, tapi kalau kelompok mau menjelaskan boleh. Tadi kelompok sudah menyebutkan contoh dari pendanaan jangka pendek itu adalah anjak piutang. What it mean? Apa artinya anjak piutang dan contohnya? Silakan. Ya Pak, saya kalau Steven. ada. Iya, silakan. Saya Steven NIM 1220115. Jadi anjak piutang atau faktoring itu suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Itu Pak. Ya, kamu kan tinggal baca gitu ya. Contohnya kayak apa? Menggadaikan piutang itu. Bentar. Konkretnya. Bentar Pak. Kegiatan anjak piutang itu kayak pengembalian tagihan suatu perusahaan dengan fee, terus pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan, lalu mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya perusahaan faktoring dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Ya, bolehlah ya. Itu kan secara bukunya ya. Intinya begini, bahasa gampangnya. Saya ini selalu lebih suka pakai bahasa yang lebih gampang gitu ya, yang bahasa sehari-hari. Anjak piutang enaknya begini, kalau kita itu punya piutang, orang lain kan punya utang ke kita ya, itu namanya piutang kan. Nah, piutang ini daripada saya nunggu orang itu membayar ke saya, terus kemudian ini saya bawa ke lembaga pendanaan atau ke bank atau ke financing ya. Sekarang ada lembaga pendanaan itu kan lembaga pendanaan ya. Salah satunya kan mereka menerima leasing ya. Yang kita lakukan kita jual piutang itu ke orang lain dengan nilai berapa? Tentu saja nilainya tidak sebesar nilai yang piutang itu tertulis ya. Piutangnya katakanlah 100 juta gitu ya. Kita kasih ke ini saya punya tagihan nih tapi jatuh temponya masih 3 bulan lagi. Nah, saya butuh nih duit. Butuhnya itu sekarang untuk kulaan, untuk beli barang persediaan saya mumpung apa? Ini sebentar lagi hari raya, sebentar lagi laris ini barang dagangan saya. Loh, saya ini nggak punya di toko saya nggak lengkap ini. Saya segera aja. Kalau nanti kulaknya itu sudah deket-deket puasa, waduh, bisa terlambat ini. Nah, saya kemudian datang ke bank atau lembaga pendanaan, ke financing, saya jual ini. Piutang saya itu nilainya 100 juta, saya jual, oke, saya tawarkan. Nah, lembaga financing-nya itu ya sudah saya beli dengan nilai 80. Karena kita butuh, karena kita melihat ya sudah 80 itu gila itu apa ya, impas. Bahasa enaknya kalau bahasa Malangnya itu ya, kalau bahasa Surabayanya itu pekuk ya. Dan kemudian ya nggak apa-apa deh. Karena apa? Saya berharap dengan modal yang saya dapatkan pinjaman itu akan menjadi
kemudian saya menjadi modal saya beli persediaan yang sekarang, dan itu nanti akan laris, akan cepat terjual dalam waktu maksimal 2 bulan lagi. Nah, itu namanya factoring, saya jual itu. Nah, sekarang pertanyaannya lanjutannya, Stephen. Ini mumpung ada anjak piutang ya, ini adanya di akuntansi keuangan menengah 2 ini. Ya semester ini seharusnya ya, KM 2. Nah, siapa yang berhak menagih? Apakah saya yang sudah tidak pegang surat lagi, ataukah bank atau lembaga pendanaan atau lembaga financing itu yang berhak menagih? Atau menggunakan orang ketiga, debt collector, ya? Siapa kira-kira? Ayo, kira-kira siapa, Stephen, yang berhak menagih? Saya yang punya piutang, walaupun saya nggak pegang suratnya waktu jatuh tempo, karena suratnya kan sudah saya kasihkan ke bank atau lembaga financing, ataukah lembaga financing itu yang berhak menagih, ataukah pihak ketiga lewat debt collector, ya? Sekarang kan lagi musim itu debt collector. Pihak yang terlibat, Pak, ya, boleh. Iya, pihak yang terlibat itu maksudnya siapa? Dari krediturnya, debiturnya, atau pihak ketiganya, atau factoringnya, perusahaannya. Ya, yang ketiga-tiganya kayak begitu. Seharusnya yang berhak menagih itu kan tagihannya masih atas nama saya. Iya. Maka saya wajib sebagai lembaganya itu saya yang berhak menagih. Tapi bisa saja kemudian dengan surat perjanjian dan surat kuasa itu saya serahkan sudah, sehingga apa? Si perusahaan factoringnya itu bisa saja menagih, tapi itu tadi dia harus memegang surat kuasa. Kalau tidak ada surat kuasa, ya salah satunya makanya kelengkapan dari factoring itu harus ada surat kuasa. Ya, paham semuanya ya. Jadi bisa kok kita jual piutang orang ke kita, itu bisa kita jual, tapi itu namanya anjak piutang atau factoring. Nah, kemudian ada pinjaman bank. Kalau pinjaman bank kan jelas ya, pinjaman langsung. Ada commercial paper ya, yang kita keluarkan ya, kita surat utang jangka pendek yang kita jual ke bank atau orang lain, tapi biasanya yang menerima commercial paper itu bank ya. Oke, kalau pendanaan jangka menengah dan jangka panjang ya, kita sudah tahu semuanya, dengan kemudian tentu saja ada perjanjian-perjanjian, ya ada obligasi ya, ada kemudian di sini kelompok ini menyebutnya medium atau mid-term notes ya, itu kan private placement ya, kita dengan bank ya, bank itu kemudian melakukan penempatan sumber dananya asalnya ya, ada sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Ya, sumber dana internal itu hanya satu dari namanya saldo laba atau return earning. Ya, kalau dulu sih sebelum tahun 2011 itu disebutnya laba ditahan. Kasihan sekali ya. Isinya apa? Ditahan itu banyak bahasa Indonesianya diganti dengan saldo laba, karena dia adalah memang saldo atau sisa dari laba. Nah, itu hanya return earning itu yang dari bagian ekuitas ya.
Nah, sedangkan kemudian ada dana eksternal, jadi dana yang dari luar perusahaan, baik itu yang sudah saya jelaskan tadi, bentuknya utang maupun bentuknya adalah saham, atau kita jual sebagian kepemilikan kita kepada orang lain, ya. Walaupun konsekuensinya tadi sudah saya jelaskan, Anda harus berhadapan dengan orang tojwe tadi, ya, yang namanya pemegang saham. Jadi cita-cita Anda itu, kalau waduh Pak, saya pinginnya nanti jadi pemegang saham saja. Jadi saya nggak perlu kerja, uang yang bekerja untuk saya. Berarti Anda memang cita-citanya jadi orang yang inginnya jadi orang tojwe. Ya, bahkan ya Pak Re itu mantan dekan, yang juga mantan Kapolri, yang menggantikan saya, terus kemudian jadi dekan, yang sekarang lagi sekolah di Korea itu akan jadi itu ya, karena cita-citanya akan jadi investor di banyak perusahaan. Jadi tidak perlu bekerja di dalam perusahaan, kita ini tradingnya, volume activity-nya maupun melalui dividen ya. Nah, berarti cita-citanya jadi orang tojwe. Ya karena iyalah, karena dia yang punya duit, kalau kemudian duitnya dipakai sembarangan, hilang kan juga bisa nangis ya. Karena ingat, saham itu kalau perusahaan itu likuidasi, kalau perusahaan itu bangkrut, dia itu paling terakhir sendiri dapat pembayaran. Pertama tentu saja utang pada negara, utang pada karyawan, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau nggak salah urutannya itu ada 9, dan pemegang saham itu nomor 9, jadi bisa saja tidak mendapatkan apapun. Nah, makanya dia sangat tojwe itu untuk menjaga asetnya, ya, menjaga investasinya. Oke, nah kemudian ini kelompok ini, oh ya, sudah utang jangka panjang dan sebagainya. Oke, ya. Tapi sekali lagi perlu dijelaskan ininya ya. Jadi ya. Oke, dan kemudian ada alternatif yang lain. Factoring tadi sini ada, di kelompok ini juga sudah menjelaskan ya. Ada yang namanya leasing. Nah, leasing ini kan dulu itu sewa. Ini zaman sekolah saya, waktu saya kuliah dulu nggak ada leasing itu ya. Saya lulus ada, kemudian sudah ramai masalah leasing. Pak Dan, angkatan tahun berapa Pak lulus? Yang jelas Anda belum lahir, saya sudah lulus kuliah gitu ya. Ya, berarti Pak Dan umur Bapak angkatannya siapa? Angkatan Bapak kalian gitu ya. Gitu. ABG tua saya ini ya. Nah, ini karena apa? Karena kemudian ada yang namanya leasing baru muncul saat saya itu ya. Sewa guna usaha. Maksudnya leasing itu apa? Kita bisa saja seperti sewa, tapi di akhir itu kita bisa miliki. Ya, itu namanya capitalist. Kalau kemudian saya nggak butuh, saya pokoknya inginnya seakan-akan ini saya miliki, sehingga saya tidak perlu juga ngurusin apa itu bedanya. Kalau operating lease, ya yang seperti sewa menyewa biasa, saya kan enaknya dua-duanya leasing itu kan terbebas dari perawatan, ya. Tapi kalau kapitalis itu karena nantinya akan kita beli, itu kita bisa akui sebagai aset kita, dan kita akui penyusutannya, hanya biaya perawatannya yang tidak. Karena itu pada pihak lesornya ya, yang pemilik barangnya. Sedangkan kita lesinya, pemanfaatnya itu tidak mengakui, tidak kemudian perlu mengalokasikan perawatannya. Lah, kalau operating lease itu saya tidak beli, tapi bahwa kemudian biaya perawatan tetap ditanggung oleh pemilik. Jadi ya suatu saat akan kembali barang itu ke lesor gitu ya. Nah, leasing ini sewanya biasanya jangka panjang, tidak sekedar 1-2 tahun, 5 tahun, tapi bisa puluhan tahun. Contohnya apa? Ada banyak gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah, bekasnya penjara, kemudian jadi mall ya, mallnya disewakan, dan kemudian bekas penjara perempuan gitu ya. Terus kemudian disewa oleh Ramayana itu ya, Mall Ramayana itu ya, itu kan dulunya penjara perempuan. Kemudian dipindah penjaranya ya, dipindah ke Sukun, dan kemudian di situ
dijadikan mall oleh pemerintah. Nah, pemerintah kemudian menyewakannya ke Ramayana. Ramayana menyewahnya kan sampai 25 tahun gitu. Dan banyak gedung-gedung yang di Malang ini yang milik pemerintah kemudian disewakan, dileasingkan ya untuk disewa jangka panjang. Nah, itu nanti leasing dan sewa dan kemudian utang itu mana yang lebih menguntungkan ya. Itu kemudian analisisnya nanti harus menggunakan net advantage of leasing. Jadi nanti teorinya juga ditambahkan, bagaimana cara menghitungnya ditambahkan oleh kelompok ini untuk ya kelengkapan ya di 2.6 ya 2.61 2.2. Terus kemudian ada hybrid financing. Nah, hybrid financing itu apa? Hybrid financing itu pendanaan yang banci ya setengah-setengah ya hybrid financing ya. Hybrid financing itu ada beberapa di sini ya, tapi di sini ada convertible bond ya, obligasi dari obligasi yang bisa dipindahkan ke saham, ada shareholder loans, ada warrant bond dan sebagainya. Tapi sebenarnya hybrid financing lebih luas dari itu ya. Ada kemudian yang namanya opsi ya, option itu ya, option dari opsi beli, opsi jual, baik itu saham maupun obligasi, dan lain sebagainya. Ada yang itu kemudian bisa dijelaskan lebih detail ke bagian 2.6 berapa lah, saya lupa ya, secara detailnya nanti di bagian itu ada. Nah, kemudian karakteristiknya, ternyata utang jangka pendek dan utang jangka panjang itu punya karakteristik dan sifat yang berbeda. Bahwa kemudian masing-masing juga punya konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya yang tidak dijelaskan dengan lengkap di kelompok ini, makanya saya minta kemudian dikeluarkan, itu ada konsekuensi dari penggunaan dana yang namanya cost of capital. Ya, nanti tolong ditambahkan. Jadi kelompok ini nggak ada yang salah sebenarnya, hanya kurang aja. Jadi sudah ada penjelasannya, tapi teorinya apa sih? Bagaimana kemudian praktiknya, contohnya itu seperti apa? Itu belum lengkap terjelaskan ya. Oke, saya buka gitu ya, pertanyaan lagi. Kalau hybrid financing agak susah nanti. Nah, cerita apa itu opsi beli, opsi jual, bagaimana cara menghitungnya, toh nanti ada bagian yang ada sendiri ya. Ada option teori, itu ada kelompok yang akan bahas. Kalau kita bahas dengan detail di sini kan enak banget gitu ya kelompok itu. Oke. Nah, sekarang karakteristik pendanaan. Ada yang namanya cost of capital. Apa itu cost of capital? What it mean? Oke, kalau kelompok penyaji mau menjawab silakan. Tapi ya kalau kamu semuanya dijawab nanti kan kasihan kelompok yang lain atau yang kebetulan tidak nanya kan cuma dibuka 6 pertanyaan ya. Makanya saya buka kemudian siapa yang berani menjelaskan itu nanti akan saya nilai sebagai kuis kecil ya, karena jelas penilaian saya adalah keaktifan kelas untuk kuis kecil. Apa itu yang namanya cost of capital? Ya, bahasa Indonesianya adalah biaya modal. Apaan itu ya? Apaan tuh yang namanya cost of capital? Oke, silakan siapa saja yang mau menjawab. Isak biasanya yang mau nambah ini ya, tapi sudah nanya tadi ya. Ini Mediana biasanya nanya. Ya biasanya juga bertanya atau menjawab. Tapi nggak hanya Medi ya, saya buka siapapun ya. Silahkan siapapun. Ike itu biasanya juga ya. Yonita juga, saya sering mendengar suaranya ya. Benedita itu juga. Silakan. Buru. Pak, saya mau jawab. Oke, ya silakan Gracia, boleh silakan. Apa itu cost of capital, Gracia? Loh, kok terdiam Gracia? Biaya modal atau cost of capital? Kepencet off mic, Pak.
Maaf. Oh, makanya cuma nggak ngomong ya. Ya, silahkan. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang berasal dari utang atau saham preferen atau saham biasa atau laba ditahan untuk mendanai sebuah investasi atau operasional perusahaan. Saldo laba kan saya bilang kan nggak ada ininya, laba ditahan atau saldo laba kan nggak ada konsekuensinya, nggak ada cost of capital-nya. Oke, lebih jauh lagi, Gracia. Kan modal itu kan berarti itu kan konsekuensi dari kita mencari modal eksternal gitu ya. Nah, kalau kemudian kita ambil utang atau obligasi, konsekuensinya itu namanya apa? Cost of capital-nya itu namanya apa? Kalau kita mengeluarkan saham, itu cost of capital-nya apa? Dan apa perbedaan keduanya? Silakan, Gracia. Gimana tadi, Pak? Nah, kan kalau yang katanya Garcia kan biaya atau pengorbanan saat kita kemudian mengambil pendanaan gitu ya. Pendanaannya kan yang jelas ada konsekuensinya itu kan utang dan saham kan. Nah, apa nama konsekuensinya? Konsekuensi atau biaya yang dikeluarkan, cost of capital-nya, COC-nya itu. Kalau utang namanya apa, kalau saham namanya apa. Cost of capital-nya. Oke, kalau masih mikir, silakan. Yang lain bisa membantu Gracia. Apa COC-nya? Cost of capital-nya. Biayanya itu apa saja? Kegampangannya kalau utang itu konsekuensinya biayanya disebut apa, kalau saham disebut apa. Pak Dan. Ya, silakan. Apakah saya boleh mencoba menjawab? Boleh, silakan. Apakah itu cost of debt dan cost of equity, Pak? Cost of capital. Oh, ya. Bentar ini anu kan, Gusti Ayu Agung, panggilannya siapa? Dia atau Adelia? Adelia, Pak. Oh, Adelia. Oke. Adelia. Ya, apa?
Adelia. Saya menjawab cost of debt dan cost of equity, Pak. Iya, betul. Iya, apa namanya? Cost of debt itu namanya apa? Cost of equity namanya apa? Ayo Adel, apa Adel? Wah, saya kurang tahu jelas. Oke, nyerah. Ada yang bisa membantu jawab? Baik membantu jawab Adel maupun membantu jawab Gracia. Cost of debt dan cost of equity, betul. Tapi apa namanya? Oke, kalau tidak saya yang jawab. Biasanya kita menggunakan utang, itu kita tiap tahun harus bayar apa? Beban bunga. Bayar apa Isan? Beban bunga, betul. Jadi cost of debt itu adalah beban bunga, karena itu adalah konsekuensi. Kita ambil utang, kita harus membayar dengan bunga. Ya, itu bunga itu kan konsekuensi atau biaya yang kita keluarkan, yang kita kembalikan sebagai pengembalian atau sebagai hasil untuk yang memberi utang ke kita atau kreditor. Sedangkan ke investor, kita menyerahkan yang namanya sebagian dari keuntungan itu kita kembalikan kepada pemiliknya atau pada pemberi dana pemberi dana dalam bentuk saham ke kita, itu namanya adalah dividen. Ya, sudah tahu kan kalau itu adalah konsekuensi, itu makanya disebut dengan cost of capital ya, cost of debt dan cost of equity. Nah, itu bedanya kan yang jelas ya, kalau utang itu bunga itu bersifat tetap, kalau dividen itu sifatnya fluktuatif karena apa, dia negosiasi di rapat umum pemegang saham. Kayaknya tadi kelompok sudah menjelaskan juga itu ya. Nah, keseimbangan keduanya, berapa beratnya, lebih banyak utang atau lebih banyak saham, konsekuensi yang kita keluarkan, lebih banyak enaknya omong lebih banyak mana antara, jadi harus imbang ya, harus yang baik, itu disebut dengan weighted average cost of capital ya, itu WACC ya. Itu makanya ini juga saya mintakan di kelompok ini untuk dikeluarkan, dituliskan apa itu teorinya dan kemudian bagaimana contoh-contoh perhitungannya ya, contoh praktiknya seperti apa ya. Jadi manfaat teoretis dan manfaat praktisnya itu di 2.6 ya. Itu jadi cost of capital atau cost of debt ini harus seimbang. Kalau ternyata kita lebih banyak cost of capitalnya, lebih banyak dividennya, apa yang terjadi? Berarti kita berat di dividen. Artinya kita lebih berat di pendanaan dari saham. Apa yang terjadi? Kita akan banyak kehilangan kendali. Karena apa? Pemegang saham itu bisa di RUPS itu bisa menjadi penentu kebijakannya mau apa tahun depan dan sebagainya ya, termasuk pembagian dividennya berapa. Bahkan kalau mereka cukup kuat, direktur ada ya. Makanya harus seimbang. Kalau kita lebih banyak utang,
kendali tidak ada, karena kendali pada kita sendiri. Tapi hati-hati, dia sangat rawan dengan yang namanya solvable, jadinya insolvable ya, sudah in liquid insolvable pula. Ya, tadi ingat saya Gracia tadi yang menjelaskan itu ya tentang in liquid dan insolvable gitu ya. Nah, kalau sudah begitu akan berhadapan dengan yang namanya financial distress. Kalau sampai nggak mampu membayar kewajibannya, itu akan disebutkan apa di sini kelompok ini ditambahkan nanti apa itu financial distress. Terus kemudian sangat mungkin kalau kemudian financial distress itu terjadi berkelanjutan terus-menerus, tidak hanya 1 tahun, tapi kemudian bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka perusahaan akan terancam yang namanya bangkrut. Jadi beda ya, kalau kita rugi itu ya berarti kalau rugi ya rugi saja. Tapi kalau rugi terus akan membayar kewajiban-kewajiban kita baik jangka pendek maupun jangka panjang, itu disebut dengan financial distress. Kalau ternyata financial distress ini terjadinya bukan hanya 1 tahun, tapi menahun, 2 tahun, 3 tahun, dan akhirnya aset kita banyak turun, banyak komplain, nah, itu bahwa apa? Itu kita mengalami yang namanya kebangkrutan ya. Bangkrutan tentu saja lewat pengadilan ya, dinyatakan bangkrut. Nah, jadi itu ya, bedakan. Jadi apa ya? Tolong nanti bedakan, Anda sudah belajar berarti dengan analisis pendanaan itu ada beda antara yang namanya rugi, sekedar kemudian biaya kita lebih besar dari ketimbang pendapatan kita, tapi sifatnya hanya mungkin 1 tahun, 2 tahun, tapi kita masih bisa mampu membayar kewajiban, artinya likuiditas kita dan solvabilitas kita masih terjamin, ya kita hanya rugi. Tapi kalau kita sudah tidak lagi mampu membayar kewajiban jangka pendek dan apalagi kewajiban jangka panjang, maka solvabilitas kita kena. Nah, kalau sudah itu kita sudah masuk ke suasana yang atau kondisi yang namanya tahun, maka itu kita akan nanti suatu saat, suatu titik kita pasti akan dalam kondisi bankrupt. Jadi rugi itu bisa saja mengakibatkan financial distress. Financial distress, kalau terus-menerus kita tidak bisa memperbaiki diri, kita pasti akan masuk dengan yang namanya kondisi bangkrut. Itu saya mintakan kelompok ini ya, rugi Anda sudah tahu ya dari akuntansi biaya dan akuntansi keuangan menengah. Tapi financial distress Anda dapatkan di sini. Karena analisisnya ada di sini ya, analisisnya likuiditas dan solvabilitas. Tapi lebih jauh lagi, loh Pak, kok bilang kebangkrutan? Iya, kalau sudah menjelang, kalau sudah financial distress pasti kan terancam bangkrut ya. Makanya nanti saya minta juga kelompok ini memunculkan yang namanya analisis kebangkrutan. Dengan siapa? Namanya Altman. Orang yang pertama kali memunculkan dengan nilai Z-score-nya. Ya, itu nanti tolong tambah. Makanya saya tulis di situ analisis kebangkrutan Altman Z-score. Ada nanti banyak ya. Altman itu namanya A tapi pakai Z, ada A pakai Z-score. Ada yang nanti Smijewski, saking bingungnya dia menggunakan Smijewski, harusnya dia Z-score ya, namanya Z. Dia mengeluarkan tapi alatnya kalah duluan dengan yang namanya Pak Altman. Makanya dia menggunakan namanya X-score ya, padahal dia namanya Smijewski. Ya sudah kedahuluan Pak Altman. Ya sudah nanti, tapi kalau untuk Smijewski dan 5 alat analisis yang lain itu nanti ya di keuangan fundamental semester 7 nanti kita baru belajar lebih detail. Tapi untuk kali ini kita belajar yang awal, yang mula-mula, yang namanya yang mengeluarkan itu adalah Altman. Ya, oke. Nah, setelah itu kelompok ini menjelaskan bagaimana terus kemudian kebijakan pendanaan. Ada yang namanya hedging ya. Hedging ya, bukan hedging ya. Kalau hedging kan beda ya, itu orang yang lagi mau flu ya. Bersin-bersin. Wahing kalau bahasa ininya ya, bahasa Perancisnya ya. Bersin ya. Nah, bukan bersin tapi hedging. Hedging itu pagar, memagari diri. Ini juga bagian dari namanya hybrid financing ya.
ada yang namanya opsi, ada yang namanya future, forward, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti kita ketemu di semester depan saat kita belajar tentang analisis investasi ya, atau teori portofolio. Itu baru di semester depan, nanti ya semester 5 baru belajarnya dengan lebih detailnya ya, hybrid financing seperti apa. Tapi kelompok itu nanti dikasih ya. Yang pendanaan itu ada yang konservatif gitu ya, yang aman-aman saja, ada yang kemudian pendanaan itu sifatnya agresif dan sebagainya. Bagaimana pelakukannya dan sebagainya itu dengan kelompok ini sudah digambarkan dengan jelas, baik itu penjelasannya maupun sampai ke gambarnya ya. Nah, ini makanya di 2.6 itu tentang tinjauan teoretis dari teori pendanaan, itu yang belum masuk saya ulangi lagi, irrelevant teori, MM teori sebagai yang pertama 26.1 ini urut ya. Kemudian bahwa utang itu boleh kok, tapi bahwa kemudian utang itu dari mana? Itu kemudian dengan menggunakan pecking order teori, POT. Terus kemudian pecking order teori itu kenapa orang kemudian selain masalah kendali apa masalah apa? Oh, ada masalah cost of capital, karena kalau terlalu banyak ininya debt of equity-nya, maka dia akan kendalinya akan berkurang. Makanya dia lebih suka menggunakan cost of debt ya, atau menggunakan utang sebagai pendanaan. Karena apa? Bunga itu mudah dihitung, pasti sifatnya, dan tidak perlu mengurangi kendali, tidak perlu mengalami kontrol terhadap perusahaannya. Sehingga maka pilihannya apa ya? Tapi harus seimbang. Karena apa? Kalau kemudian terlalu besar utangnya, terlalu besar nanti biaya tetap yang harus dikeluarkan dalam membayar utang bunga, maka perusahaan menghadapi VCA. Ketimbang utang, ketimbang kita ngeluarin saham, apa? Berarti ada yang lain. Oh, ternyata ada yang namanya ini kok, namanya leasing. Kita seakan-akan itu tapi sebenarnya kita sewa, tapi kita juga tidak pelihara, tapi suatu saat aset itu bisa kita miliki, dan kemudian apa? Aset itu bisa kita akui sebagai aset kita kalau kita menggunakan capitalis. Makanya kemudian antara kita atau kita kemudian mendanai dengan biaya sendiri, atau kita kemudian melakukan leasing, ini mana yang lebih menguntungkan? Tiga ini ya. Itu makanya kelompok ini saya minta menambahkan yang namanya net advantage of leasing ya, NAL atau NAL. Dan kemudian pendanaan tidak hanya dari leasing saja, ada yang namanya hybrid financing. Kelompok ini sudah menjelaskan di atas, di bawah juga ada contohnya. Tapi kalau yang di atas lebih pada opsi, di bawah menjelaskan tentang ini apa namanya lewat yang namanya apa ini namanya? Pendanaannya dengan hedging ya. Nanti seperti apa opsi hedging, terus kemudian yang di atas kan dengan convertible bond, convertible debt ya, atau kemudian saham preference dan sebagainya, sedangkan yang di bawah itu dengan menggunakan hedging. Ya, ada nanti ada opsi, ada nanti namanya future, forward, itu di pasar komoditas ya, dan di falas ya, terus kemudian ada nanti bagaimana dengan yang namanya warrant dan sebagainya ya, itu nanti di penjelasan lebih lanjut di kelompok yang lain yang akan menjelaskan, tapi kelompok ini mengawalinya dengan menjelaskan apa itu hybrid financing. Nah, kalau kemudian ternyata terlalu berat ke utang, maka perusahaan bisa saja mengalami financial distress ya. Nah, kalau terus rugi, itu bisa saja mengakibatkan financial distress. Kalau financial distress terjadi terus-menerus, itu akan terjadi kebangkrutan. Bagaimana mengetahuinya? Makanya harus dianalisis ya, diketahui analisis kebangkrutannya. Nanti ada kelompok lain ada kok yang menjelaskan tentang analisis kebangkrutan.
Tapi di sini yang saya minta adalah cuman Altman Z-score, menjelaskan seperti apa analisis kebangkrutan itu dilakukan, mengapa dia penting, dan bagaimana dengan menggunakan Altman Z-score. Tapi nanti kelompok yang lain mengenai analisis kebangkrutan itu harus menjelaskan Altman Z-score, Smijewski X-score, terus kemudian ada Olsen, ada apa siapa, ada 5 alat yang harus dijelaskan. Tapi kelompok ini menjadi pembuka. Ya, harusnya pakai ini loh, harusnya pakai ini ya. Tuh. Jadi baik hati nanti kelompok ini ya, baik hati dan ramah tamah gitu ya. Nah, terus kemudian masuk studi kasus, kelompok ini menggunakan ini apa namanya? Unilever. Ya, Stephen, ini bukan ini ya, bukan dalam juta ya. Sorry, maksudnya bukan jutaan, itu aset 20 juta, itu tidak menyebutnya itu ya, tidak dalam juta, karena ini pasti di laporan keuangan aslinya ditulis di dalam kurung tulisannya dalam juta. Ya, berarti artinya apa? 20 juta 540 yang di tahun 2020 ya, 534.632, bukan juta belakangnya ya, bukan 20 juta, tapi belakangnya jatuhnya gitu ya, jatuhnya di belakang 20 juta 536.632 juta. Ya kalau mau dikalikan, kalikan aja. Kalau berarti juta kan berarti dalam apa? Ini kan nolnya sudah 6, ditambah lagi 6 lagi, berarti dalam triliun. Ya, bukan dalam miliar, 20 miliar kalau Unilever itu pabriknya ada sekian puluh, dan hidup kita kan semuanya dikuasai oleh Unilever ya. Bangun pagi, mandi, pakai apa? Ya kalau Anda kan sekarang sabunnya sudah macam-macam ya. Kalau sabunnya pakai Lifebuoy, produksi Unilever. Keramas, mau pakai apa? Unilever itu sabunnya itu Lux ya. Kemudian keramasnya pakai shampoo-nya Lifebuoy atau yang lain ya. Yang lain yang produksi Unilever itu apa? Ada banyak ya yang juga produksi Unilever. Keluar kita, Pak, sarapan Pak, roti. Rotinya punyanya Bogasari gitu ya, produksinya Bogasari. Ininya Pak, saya kasih margarin Pak, margarinnya apa itu mereknya Blue Band, itu produksinya Unilever. Pakai mesis Pak, mesisnya Ceres, berarti kan bukan Unilever ya, Ceres punya yang lain. Tapi kalau Anda pakai ini namanya, pakai apa? Pakai jam itu apa? Pakai selai, ya selai tertentu itu banyak yang produksi Unilever. Nah, berarti apa? Hidup kita dari pagi bangun itu dikuasai oleh Unilever. Makanya siapa bilang kita tidak bangsa yang terjajah? Karena produk-produk kita ya tahu sendiri ya, Unilever itu perusahaan dari Belanda. Ya, makanya kita itu masih dijajah oleh Belanda ya. Kita dijajah Belanda. Terus kemudian sebelum bangun bahkan kita dijajah oleh, ada yang dijajah oleh Amerika, dijajah oleh Korea, bahkan dijajah oleh Tiongkok ya, China. Karena apa? Tergantung dari HP-nya. Kalau Apple pasti Anda bangun pagi melihat HP kan berarti Anda terjajah oleh hidup terjajah oleh Amerika ya, Apple. Terus kalau Samsung berarti Anda terjajah oleh Korea. Apalagi terus kemudian bangun pagi nontonnya hiburannya drama Korea, bukan drama Korea ya, musik Korea, berarti terjajah oleh Korea. Jadi hidup kita masih terjajah kok. Indonesia itu merdeka itu kan hanya status politiknya saja. Tapi secara ekonomi kita masih terjajah oleh banyak negara. Kalau saya loh Pak Dan, saya tidak dijajah oleh Amerika, saya tidak dijajah oleh Korea. Saya itu berteman dengan negara Skandinavia. Karena apa? Handphone saya Nokia. Saya berteman dengan Nokia itu buatan dari Finlandia.
Finlandia itu kan negara yang mereka tidak punya tentara, mereka anti penjajahan, makanya saya kolaborasinya dengan sana. Alasan aja Pak Dar bisa aja, ya iyalah harus ngeles kayak begitu ya. Nah, jadi ini bacanya begitu. Nah, kemudian kelompok ini harusnya ini dalam triliun ya, 20 triliun 543 miliar 632 juta sekian-sekian ya, karena pasti di dalam laporan keuangannya itu tulisannya bukan dalam ribu tapi dalam juta ya, supaya nggak banyak nolnya di belakang gitu ya. Sedangkan kalau Pak kok DER-nya kecil, iya kan DER-nya kan perbandingan utang dan modal. Nah kemudian di sini terlihat bahwa kemudian DER-nya itu kan perbandingan antara utang dan modal, Unilever semakin naik terus. Artinya dia semakin sedikit menggunakan relatif ininya ya, semakin sedikit dalam menggunakan modalnya, malah kemudian utangnya semakin tinggi. Artinya ya ngapain saya hidup terus kemudian dengan saya tetap aja harus menaikkan operasional saya dan saya mendanainya dengan utang. Kenapa kok utangnya tetap terus naik Pak? Karena dia mendapat kepercayaan dari perbankan ya, karena tahu bahwa perputarannya juga semakin besar. Dari debt to equity ratio itu kalau semakin besar berarti semakin besar utangnya ketimbang modal sendirinya. Jadi dia bergantung pada pendanaan utang ketimbang pendanaan saham. Ya, itu bacanya kayak begitu. Nah, kira-kira gambarannya kayak begitu. Apa yang bisa saya tambahkan, saya perjelas dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok ini ya. Tapi saya apresiasi betul karena Gracia terlihat itu perbedaannya kelihatan itu lebih pede, lebih bisa keras kencang ngomongnya, terus menjelaskannya juga lebih lancar. Caranya kelompok ini berbaginya juga enak gitu ya. Ada ada perbaikan yang sangat signifikan. Tentu saja berpengaruh terhadap penilaiannya. Padahal baru kemarin ya. Kelompok ini apresiasi yang lain, kelompok ini mengerjakan 2 dalam waktu bersamaan gitu ya, seminggu, tapi progresnya sudah kelihatan dari yang kemarin sekarang jauh lebih baik. Kalau bedanya seminggu tentu pasti akan lebih baik lagi ya. Kenapa saya saya tiba-tiba mencari jaringan ya, wifi kampus sedang lemot. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya tambahkan. Apakah ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin disampaikan oleh penyaji, oleh audiens? Kalau penyaji jelas, waduh Pak, semakin banyak Pak tambahannya. Ya, untuk memperbaiki Anda ya. Selain memperbaiki diri Anda, tentu saja siapa tahu kemudian kalau dituruti, dilakukan dengan baik, juga akan berubah di penilaian saya di akhir periode. Oke, ada yang mau ditanyakan, ada diskusikan oleh kawan-kawan yang lain? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, kita bisa cukupkan perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi sesuatu yang baik di kita bersama ya. Sesuatu yang menjadi pengetahuan dan ilmu bagi Anda untuk Anda menyelesaikan studi di Universitas Majung, terlebih berguna saat nanti Anda masuk ke dunia kerja, ya.
Mari kita tutup dan akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, kawan-kawan semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.